Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas topik mengenai recount text. Teks ini tentunya sering kita lakukan saat berkumpul dengan teman-teman sebaya. Teks ini biasanya menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Biasanya menceritakan tentang pengalaman seseorang di masa lalu. Karena ini sebuah teks, tentunya memiliki ciri-ciri agar mudah dikenali jenis teksnya. Ciri yang pertama adalah menggunakan kalimat past tense atau lampau. Kata kerja lampau ialah kata kerja kedua. Seperti contoh yang tertera di samping yang bagian pas. Untuk kata beraturan atau yang disebut dengan regular, ia cukup diberi tambahan ed atau d saja di belakang katanya. Akan tetapi, untuk kata tidak beraturan atau irregular, kata kerja tersebut berubah. Karena kosakata dalam bahasa itu banyak, maka saya tak bisa menjabarkan secara keseluruhan di slide ini. Jadi, kalian boleh mencari tahu sendiri di Google ya. Lalu, bagaimana membuat kalimat past tense? Nah, gambar di samping sudah sangat jelas menjelaskan cara membuat kalimat past tense untuk nominal dan verbal. Yang nominal mencakup noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, dan verbal mencakup kata kerja atau verb. Untuk penggunaan kata nominal, contohnya itu seperti ini. I was a student in SMPN 1 Banjarbaru. Ini bermaksud pada masa itu atau pada masa yang lalu kalian adalah seorang siswa di sekolah tersebut. Akan tetapi sekarang tidak lagi. Kenapa menggunakan was atau were? Karena ini nominal. Apa yang menunjukkannya sebagai nominal? A student-nya itu adalah noun atau kata benda. Dan untuk verbal itu menggunakan kata kerja. Kemudian menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara, seperti last September, Perry Island, on the second day, last night, 2 days ago, dan lain sebagainya. Karena ini membahas tentang masa lampau, gunakan keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau, seperti yang digambar ini, yang yesterday, last month, last year. Kemudian yang belakangnya ada ago, kayak 2 days ago, last night, last Saturday, seperti itu ya. Yang terakhir, menggunakan conjunction dan time connectives. Ini gunanya untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti and, before, then, after that, dan lain sebagainya. Di gambar di samping ini menyebutkan dengan jelas macam-macam time connectives-nya yang bisa kalian pakai ketika membuat teks nanti. Di gambar ini yang tulisan merah yang dari kiri pertama, time connectives to begin with, itu maksudnya
time connectives-nya yang dipakai pada permulaan sebuah cerita atau digunakan untuk memulai awal ceritanya. Kemudian yang time connectives to move time on itu adalah bisa digunakan saat dari kejadian atau peristiwa A ke kejadian atau peristiwa B. Kemudian yang time connectives to end with itu maksudnya dapat digunakan pada kejadian atau peristiwa yang terakhir. Kemudian yang time connectives for surprise itu digunakan saat ada kejadian atau peristiwa yang tidak terduga atau yang membuat kejutan, mengagetkan, seperti itu. Selanjutnya kita membahas struktur dari recount text. Struktur ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah orientation. Ini menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian tersebut atau peristiwa itu terjadi. Yang kedua adalah events. Ini menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Lebih tepatnya, events ini adalah isi ceritanya. Kalau yang orientation adalah perawalan ceritanya. Kemudian yang ketiga adalah reorientation. Ini adalah penutup atau kesimpulan ceritanya. Untuk menutup suatu cerita, kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut, entah menyenangkan, menakutkan, menyebalkan, dan semacamnya. Sekarang untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihatnya di contoh yang saya tampilkan ini. Saya akan membacakan bahasa Inggrisnya dan menerjemahkannya. Kalau ada yang belum mengerti makna secara keseluruhannya. Diving in Bunaken Island. Menyelam di Pulau Bunaken. Last year, I left New Zealand for Bunaken Island. Tahun lalu, saya meninggalkan New Zealand menuju Pulau Bunaken. I went there with a group of New Zealand divers. Saya pergi ke sana bersama sekelompok penyelam New Zealand. Getting there was not quite easy. Menuju ke sana sungguh cukup tidak mudah. Soon after our arrival at Bunaken, we got a general briefing. Segera setelah kami tiba di Bunaken, kami mendapatkan pengarahan umum. It included a description about how to take pictures underwater. Itu termasuk deskripsi tentang bagaimana cara mengambil gambar di bawah air. Then we began our diving. Kemudian kami mulai menyelam. In our diving, we saw groups of tiny fish. Dalam penyelaman kami melihat sekelompok ikan kecil. In order to identify them, we needed a good guide. Untuk mengidentifikasi mereka, kami membutuhkan panduan yang baik. Without some knowledge of their habitat and behavior, it was difficult to identify. Tanpa pengetahuan tentang habitat dan perilaku mereka, sulit untuk mengidentifikasinya. In summary, the trip was mostly enjoyable. This place is so impressive with its marine life. Singkatnya atau kesimpulannya, perjalanan itu sebagian besar menyenangkan
tempat ini sangat mengesankan dengan kehidupan lautnya. Pada teks yang pertama ini, di sini terdapat kata kerja kedua pada setiap kalimatnya. Yang pertama adalah left, went, was, got, included, kemudian began, saw, needed, was. Itu ya, pasti ada kata kerja keduanya pada setiap kalimatnya. Contoh recount teks yang kedua. My holiday, liburan saya. Last week, I went to Mount Bromo. Minggu yang lalu, saya pergi ke Gunung Bromo. I stayed at my friend's house in Probolinggo, East Java. Saya menginap di rumah teman saya di Probolinggo, Jawa Timur. The house has a big garden with colorful flowers and a small pool. Rumah itu memiliki taman besar dengan bunga berwarna-warni dan kolam kecil. In the morning, my friend and I saw Mount Batok. Di pagi hari, saya dan teman saya melihat Gunung Batok. The scenery was very beautiful. Pemandangan itu sangat indah. We rode on horseback. Kami menunggang kuda. It was scary, but it was fun. Itu menakutkan, tetapi itu juga menyenangkan. Then we went to get a closer look at the mountain. Kemudian kami pergi untuk melihat lebih dekat ke gunung. We took pictures of the beautiful scenery there. Kami mengambil gambar pemandangan indah di sana. After that, we took a rest and had lunch under a big tree. Setelah itu, kami istirahat dan makan siang di bawah pohon besar. Before we got home, we went to the zoo at Wonokromo. Sebelum pulang, kami pergi ke kebun binatang di Wonokromo. We went home in the afternoon. Kami pulang sorenya. We were very tired. Kami sangat kelelahan. However, I think it was really fun to have a holiday like this. I hope my next holiday will be more interesting. Namun, saya pikir itu benar-benar menyenangkan untuk memiliki hiburan seperti ini. Saya berharap liburan saya berikutnya akan lebih menarik. Baiklah, materi hari ini telah selesai ya. Jika ada yang masih belum dipahami atau belum dimengerti, silakan bertanya ya. Thank you for today. See you next week.